Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita yang ini adalah sebuah serial Kristologi Qur'ani yang diuraikan oleh Haji Simon Al-Yasir dengan judul Perkembangan Historis Ketuhanan Yesus. Allah berfirman, terlebih dahulu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia. Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas surat 118 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Dia Allah adalah Esa. Allah ialah yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia. Surat 112 surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dalam perkembangannya, arti yang kedua, Yesus sebagai Tuhan itulah yang berkembang di kalangan umat Kristen. Hal ini terbukti di dalam Injil yang diperuntukkan kepada orang-orang kafir atau paganis. Yesus Kristus secara tegas dinyatakan sebagai Tuhan, yaitu dalam Injil Lukas dan Yohanes. Lukas adalah murid setia Paulus yang memasyhurkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sedangkan Yohanes adalah penulis Injil yang umat dakwahnya adalah orang-orang kafir atau Yunani. Di dalam Injil Yohanes ini Yesus dinyatakan sebagai Tuhan atau Allah. Ho kurios kai ho theos mu, artinya ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes pasal 20 ayat 28. Sapaan Thomas ini sejak saat itu sampai sekarang dipahami secara paganistik. Maka dari itu dengan tegas Allah Ta'ala menyatakan bahwa mereka yang mempertuhan Al-Masih adalah sungguh-sungguh kafir. Quran suci surat 5 surat Al-Maidah ayat 5 ayat 17 dan ayat 72. Saya ulangi lagi, Quran suci surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 17 dan 72. Sapaan Thomas itu sebenarnya hanyalah menunjukkan pernyataan keheranan akan keagungan Allah. Ingat, Thomas adalah salah seorang murid terdekat Yesus Kristus. Mungkinkah beliau berlaku syirik, paganistik? Tentu tidak. Yesus Kristus dipertuhan sebagai salah satu oknum dari Trinitas, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doktrin anak Allah dalam arti hakiki tidak dikenal dalam tradisi Yahudi, tetapi amat terkenal di kalangan paganis atau kafir di sekitar Timur Tengah
yang telah berkembang sejak sebelum agama Kristen lahir, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran suci surat 9, yaitu surat At-Taubah surat 9 ayat 30. Dan kaum Kristen berkata Al-Masih adalah putra Allah. Ini adalah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru-niru ucapan kaum kafir sebelum mereka. Laknat Allah atas mereka. Bagaimana mereka dielakkan dari kebenaran. Ini lihat di dalam surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 77. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, pernyataan Isa Al-Masih sebagai anak Allah itu sebenarnya hanyalah dalam arti tradisi Yahudi, yakni dalam arti metaforis atau kalam ibarat untuk menyebut orang baik dan benar. Misalnya mereka yang mendamaikan orang disebut anak Allah, Matius 5 ayatnya 9. Sebagai kebalikannya orang yang jahat disebut anak iblis, surat Yohanes pasal 8 ayat 44. Orang Yahudi biasa menyebut orang-orang tulus sebagai anak Allah. Misalnya Adam anak Allah, Lukas pasal 3 ayat 38. Yakub anak Allah, Keluaran pasal 4 ayat 22. Daud anak Allah di dalam Mazmur pasal 89 ayat 28. Sulaiman anak Allah, 1 Tawarik 28 ayat 6. Kemudian Efraim itu juga anak Allah, terdapat di dalam Yeremia pasal 31 ayat 9. Istilah anak Allah yang dipahami secara hakiki sebagai kaum paganis tidak pernah digunakan oleh Al-Masih. Pemahaman secara paganistik yang mula pertama menggunakan istilah Santo Paulus yang senantiasa berdakwah kepada bangsa-bangsa kafir terdapat dalam Kisah pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Kemudian di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 dan sampai dengan ayat 11. Juga surat Roma pasal 9 ayatnya 33. Juga di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan lain-lain sebagainya dengan menggunakan terminologi kafir. Maka dari itu Yesus Kristus mengutuk mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Karena perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Surat Markus pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Oleh karena itu pengakuan mereka sebagai anak Allah dan kekasihnya hanya mendatangkan laknat Allah sebagaimana dinyatakan di dalam Quran suci
surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 8. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kaum Yahudi dan Kristen berkata, kami adalah putra Allah dan kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa ia menyiksa kamu karena dosa kamu? Tidak, kamu hanyalah manusia biasa di antara mereka yang ia ciptakan. Ia memberi ampun kepada siapa yang ia kehendaki dan memberi siksaan kepada siapa yang ia kehendaki. Dan kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya adalah kepunyaan Allah, dan kepadanya lah tempat pengembalian yang terakhir. Surat Al-Maidah ayat 18. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhiri video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.